DPI episode malam ini, Barcelona kembali ke habitatnya. Madrid sebentar doang di atas udah pilek. Liverpool ugly win, tapi yang penting menang. Arsenal lahap sahur pakai ayam, mana yang udah ngarep mereka kalah? Selengkapnya hanya di DPI. Selamat malam JM Team dan selamat datang tentunya di DPI edisi hari Senin yang sangat spesial karena results di akhir pekan luar biasa dari La Liga, Premier League, dari Serie A juga sangat menarik dan kita akan bahas tentunya apa yang terjadi di North London Derby dan bagaimana tadi Liverpool juga dengan ugly win-nya akhirnya bisa menghempaskan Nottingham Forest walaupun dengan cara yang tak biasa dan ini adalah Ramadan kelima tentunya harapannya semua masih aman, terjaga dan lancar semua puasanya. Dan hari ini buka puasa untuk para pandit kita istimewa, apalagi buat Aldi Bawazir pakai 4 ayam nih kayaknya. Jangan bikin gue jadi arogan, gue mau humble sampai akhir musim. Humble sampai akhir musim ya. Dan kalau Bung Miner makan ayam sayur juga? Gue tadi bukanya pakai takjil gue. Wah, lebih ya, yang manis-manis dulu karena manis banget tuh Arsenal. 1-4. Masih kerasa manisnya sampai sekarang. Dan tentunya Sabto Hario yang nggak makan ayam tapi yang pasti enak banget karena Barca kembali ke habitat sebagai pemuncak lagi dari La Liga. Yes. Halo Dek. Kalau gitu langsung aja bahas tentang Barcelona yang mungkin tanpa Havinha tapi masih bisa mengamankan kemenangan yang sangat signifikan juga karena tentunya mengingat Real Madrid justru takluk sehari sebelumnya dan Levante dihempaskan dengan cara yang sangat meyakinkan. Iya, kayaknya sampai akhir musim ya bakal kayak gini terus nih. Entah Barcelona, entah Real Madrid, dua-duanya sama-sama punya potensi untuk menjadi juara. Sama-sama nggak convincing di setiap pertandingannya, tapi ya apa yang harusnya mereka lakukan untuk bounce back ya mereka buktiin dengan komposisi yang agak sedikit berubah juga dan yang positif mungkin Pedri bisa balik lagi, something yang membedakan mereka terutama dari sisi how mereka bisa mengendalikan lini tengah, gimana dia begitu compose untuk mengatur irama permainan. Tapi kemarin gue nyatat Bernal sih main keren banget. Berdua sama Frenkie de Jong, ternyata dia bisa untuk mengcover area yang selama ini mungkin musim lalu dipegang oleh Casado, lalu sebelumnya ada Gavi di situ, tapi Bernal ternyata bisa untuk ambil di posisi itu, bahkan berapa kali dia bisa masuk ke depan untuk bisa mencetak gol. Itu menjadi salah satu poin penting ya, walaupun beberapa nilai negatif juga ya harus kita alamatkan jelas. Lewandowski kayaknya udah mulai habis nih kalau dari sisi begitu banyak peluang yang dia dapat tapi nggak ada yang dia bisa convert menjadi gol. Lalu Dani Olmo in tight spaces masih kelihatan banget struggle, nggak bisa nge-crack lini pertahanan lawan. Dari sekian banyak nilai positif tapi ya jelas negatif, positifnya jelas mereka dapat 3 poin. Dan Frenkie de Jong sendiri, lo lihatnya gimana nih? Dengan dia tampil sebagai center mid, sepertinya bisa lebih mengoptimalkan kemampuan dirinya. Ini mungkin versi Ajax Amsterdam dari Frenkie de Jong. Iya, yang lebih apa ya? Kayak dibilang Flying Dutchman ya, kalau dari gaya bermainnya lebih enak untuk bisa masuk ke sepertiga terakhir. Kalau kita lihat berapa pertandingan dia mencoba untuk lebih deep di posisi 6, kadang-kadang di 8, tapi lebih banyak untuk coverage area di tengah. Justru di situ nggak keluar kemampuan terbaiknya untuk bisa mendekati ke sepertiga terakhir lawan. Kemarin ada Bernal, dia bisa lebih merdeka ya, dalam tanda kutip bisa masuk ke sepertiga terakhir dan di situ ya keluar kemampuannya. Selain bisa mencetak gol juga, dia bisa mengambil umpan yang bagus banget dari Cancelo. Oh ya lupa gue, Cancelo juga salah satu pemain yang kemarin main di atas rata-rata. Walaupun bukan di posisi aslinya dia tampil di kanan, tapi di kiri dia juga bisa tampil dengan sama bagusnya. Dia kan emang bisa main di kanan, di kiri dengan sama bagus. Kemarin dia nunjukin performance yang sangat bagus. Tapi regarding Frenkie de Jong, kalau dia punya pemain di belakang yang bisa ngatur ritme dan juga bisa menggalang pertahanan dengan baik ketika ada transisi, di situ dia bisa lebih step up. Dan kemarin
dia untung dapat pasangan yang bisa membuat dia lebih terbuka ke depan. Aldi, Yes. Bernal memberikan komplimen bagi lapangan tengah dari Barcelona. Ya. Sepertinya ini masa depan yang cukup cerah. Apalagi Frenkie de Jong dan juga mungkin para pemain lainnya sangat nyaman dengan adanya dirinya di lapangan tengah dari Barcelona. Iya, gimana nggak nyaman? Karena Levante pun silakan buka di heat map-nya, emang nggak nyerang lewat tengah. Lini tengahnya Levante benar-benar dibikin kopong. Ya. Kalau buka heat map-nya, nonton pertandingannya, emang mereka serang dari flank itu pun nggak maksimal. That's why pemain kayak Cancelo tadi dipuji sama Mas Haryo, karena emang serangannya Levante nggak yang terbentuk rapi gitu. Beda sama serangannya si Osasuna ke Madrid, bagus banget ya kan, sporadis sekali. Levante emang layak kalah 3-0 dari siapa, dari Barcelona gitu. Dan kalaupun gue pengen meng-highlight Frenkie de Jong yang di SofaScore dapat rating 10 karena 1 gol itu, ya mungkin karena memang nggak dapat tekanan press dari Levante di tengah, sehingga pada akhirnya dengan adanya Bernal di backupnya, dan silakan juga buka heat mapnya, Frenkie de Jong lebih masuk ke sepertiga akhir. Ya. Dia bisa bisa passing sama Rafinha di kiri. Artinya sama bagusnya gitu. Artinya buat gue, kalaupun ini menjadi sebuah diskusi apakah lebih baik Frenkie de Jong di 10 atau di defensive midfielder, enggak juga. Karena sebagai defensive midfielder pun di game menghadapi Levante kemarin, karena gue terbiasa mereview pertandingan semalam doang gitu, nggak mereview kok 10 game terakhir, 20 game terakhir. Di game semalam aja, clearance, recovery, interception, semuanya dilakukan oleh Frenkie de Jong dengan bagus. Jadi Frenkie de Jong kenapa dapat rating 10 di luar bikin 1 gol itu karena peran bertahannya dia bagus, peran menyerangnya sama baiknya. Apakah ini konsisten dilakukan oleh Frenkie de Jong selama throughout satu musim ini? Belum. Tapi paling enggak melihat, ini pinternya Hansi Flick juga, melihat lawan yang ternyata nggak begitu piawai di lini tengah, diberikan kebebasan lah seorang Frenkie de Jong untuk maju. Jadi semalam buat gue sangat layak Frenkie de Jong dapat rating 10. Ya, orang game yang menarik dari de Jong membuat dia mendapatkan ranking 10 tadi. Dari, Iya. SofaScore ya, luar biasa. Ya, Binder Singh sekarang dengan Real Madrid yang gagal memberikan tekanan karena bermain lebih dulu untuk Barcelona. Mereka di luar dugaan takluk dari Osasuna, tapi melihat bagaimana Barca masih harus melakukan tugasnya untuk mengalahkan Levante dengan cara yang mereka lakukan. Ini kembali persaingan memanas lagi nih di La Liga. Kalau menurut gue Barcelona layak menang 3-0 dan harus menang 3-0 lawan Levante. Lebih, Levante kan ada di 19. zona degradasi. Ya. Dan Levante juga kalau gue ngelihat ya gak bisa memberikan banyak perlawanan bagi Barcelona. Dan memang Levante beberapa kali itu bisa menciptakan peluang karena Barcelona bermainnya terlalu santai. Ya. Pressing-pressingnya gak seperti mereka lawan tim yang di papan tengah atau mungkin di papan atas. Agree. Enak banget ini Barcelona mainnya, dan walaupun tadi Om Haryo mengatakan Lewandowski ini sudah mulai menurun, gue pikir nih karena lawannya dia gak motivasi juga Om. Levante ngapain gue cetak gol? Tapi nanti di El Clasico bahaya ini player. Iya betul. Dan Rafinha main gue lihat. Main. Ya, Rafinha main. Jadi gue melihat bahwa Barcelona sekarang dengan banyak pemain muda juga, sepertinya kalau lawan tim yang gak terlalu kuat dia turunin tuh pemain-pemain muda ini Hansi Flick. Kasih mereka kesempatan. Itu bedanya antara Barcelona dengan Real Madrid. Dan memang dari dulu Barcelona kan seperti itu, banyak pemain dari akademi. Tapi melihat permainan dari Barcelona ini easy game bagi mereka. Seharusnya lebih mereka menang. Itu easy. Dari 3-0, mungkin 6-0, 7-0. Tapi ya bagi mereka yang penting kan mendapatkan 3 poin. Jadi intinya maksud gue gak perlu terlalu heboh lah ya kan. Frenkie de Jong dapat 10. Menurut gue harusnya Frenkie de Jong dapat 20. Lawan tim seperti ini iya. Itu kan Lewandowski gak bisa cetak gol, menurut gue itu biasalah. Mungkin lawan tim seperti itu dia mungkin ada kesulitan. Tapi yang gue agak bingung, Lamine Yamal nih sepertinya La Liga bagi dia terlalu gampang. Gue gak ngelihat Lamine Yamal seperti musim lalu yang fight, dinamis, apa. Santai banget nih dia mainnya, seperti lagi latihan dia. Memang dia kasih 1 assist ya? Satu assist ya, kalau Fermin ya kalau nggak salah. Betul. Tapi he's taking it too easy. Dia nih sepertinya udah, bagi dia mungkin La Liga ini adalah ya mungkin Liga Tarkam atau apa gitu. Iya, karena terlalu santai. Nah, gue gak ngerti apakah ini memang ini pemain sudah arogan ya atau overconfident. Tapi dia gak seperti musim lalu. Musim lalu tuh each and every match Lamine Yamal tuh pemain yang spesial. Semoga enggak ya. Iya, gak tahu. Gue juga mungkin musim ini dia menganggap ini udah terlalu gampang nih bagi gue. Nah, artinya Lamine Yamal kalau mainnya seperti ini, coba pindah juga dong ke Premier League. Kita lihat. Cocok atau enggak, gue gak tahu. Yang penting jangan ke MU lah. Ya kalau ke MU berat nanti dia kan. Anthony, duta gocek kan ke MU gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ke La Liga bagus juga. Maksud gue, Barcelona is a very good team by system. Jadi sistemnya Hansi Flick ini jalan, dan ketika lawan tim lemah seperti ini,
mereka tuh enjoy the game dan mereka coba skema-skema yang berbeda. Kita bicara terus Frankie De Jong, tapi tadi Om Haryo juga mengatakan soal Cancelo. Gila kan mainnya bagus. Iya. Ya kan, dan dia juga sudah lama kalau nggak salah gak mainnya. Dari Saudi Cancelo ini, baru iya. pindah lagi, balik lagi Nah ke itu, Barca. jadi maksud gue nih Barcelona sudah tim yang terbentuk dengan sistem, maka itu Hansi Flick bisa memainkan pemain-pemain muda juga, dan kita gak bisa ngebandingin Barcelona dengan Madrid, apalagi Madrid yang sekarang dilatih oleh anggota PKS. Nah ini kita bahas PKS, itu. PKS dulu nih kita bahas. Pelatih kemarin sore, lu harus ini dulu. Udah jelas. Jelasin dulu. Kita bahas dari minggu lalu PKS kan. Pelatih kemarin sore. Salah satunya Arbeloa. Dan kemarinnya lagi ada dari Como tentunya Fabregas yang ngaco atau narik Salamakers di pinggir lapangan. Kemudian dia jawab dengan menang lawan Juve. Jadi PKS prestasinya beda-beda. Iya, Nah kita bahas tentang PKS yang satu ini Arbeloa yang lagi mungkin ke mode settingan tepatnya dia gitu. Oke. Dan mengalami kekalahan. Tapi yang mengkhawatirkan adalah bagaimana intensitas permainan Madrid Ya, kelihatan. betul. Dan ini justru menjadi laga yang harusnya mereka bisa menangkan, tapi terlepas Osasuna kredit bagi mereka hingga akhir fight-nya luar biasa gitu kan. Tapi apakah juga ada bawaan dari tekanan yang dirasa para pemain dari Champions League dengan masalah terhadap Vinicius Junior ini kebawa kepada tim dan akhirnya tampil tidak dalam kondisi yang paling maksimal? Menurut gua Madrid beruntung juga itu babak pertama cuma ketinggalan 1-0 mereka. Harusnya 2-3-0 itu. Gak bisa main babak pertama Real Madrid. Gak ada pemain di tengah yang bisa menutup ruang. Para pemain dari Osasuna enak banget itu merancang serangan. Dan soal penalti menurut gue itu gak ada yang kontroversial kok. Memang itu pelanggaran dari si Courtois. Walaupun kalau secara real play kita melihat sepertinya Asensio sudah menjauhkan bola ya. Tapi ternyata itu ada injakan dari Courtois yang mungkin juga tidak sengaja. Dan menurut gue ini kan, nah ini kadang-kadang kita melihat statistik, tapi ternyata statistik ini sebetulnya tidak menggambarkan secara keseluruhan dari jalannya pertandingan. Ini mungkin statistik karena memang melihat Madrid ini lebih lama yang menguasai bola. Tapi efektivitas dari Osasuna jauh lebih baik dalam merancang serangan. Dan defense Osasuna ini sebetulnya solid loh, gak banyak peluang juga nih dari Madrid. Betul kan tuh? Cuman tiga big chances. Kalau kita, kalau kita samakan dengan Osasuna sama juga. 3 big chances. Kalau gue menilai mungkin para pemain Madrid ini setelah menang di Benfica itu kan, mereka menang dengan segala bentuk kontroversi, mungkin di La Liga ini mereka mainnya agak santai. Nah mungkin mereka ingin mengikuti seperti Barcelona, tapi Arbeloa ini kan sebetulnya kalau gue ngelihat gak ada sistem dia. Pokoknya para pemain main aja, maka itu gol dan juga kebanyakan peluang dari Madrid itu hanya permainan 1-2 di tepi kotak penalti. Kecuali yang lawan Osasuna ini Valverde cakep juga. Itu memberikan crossing, tapi kan ada peluang dari Mbappe juga Vini yang kasih. Ada peluang dari set piece juga gue ngelihat gak ada yang spesial dari Madrid. Jadi kalau menurut gue Madrid ini beruntung hanya kalah 2-1. Seharusnya first half udah 2-3-0 dan Madrid ini terbantu dengan babak kedua yang para pemainnya mungkin baru bangun tuh. Jadi mereka lebih pressing kepada para pemain Osasuna tapi not many chances. Jadi ini menggambarkan sepertinya mood para pemain Madrid gak begitu baik untuk pertandingan lawan Osasuna. Mungkin juga mereka masih fokus untuk leg kedua karena belum aman juga. Walaupun sudah menang away di Benfica. Tapi di match ini bisa kita lihat kesulitan bagi Madrid untuk menahan serangan dari para pemain tim lawan karena defense Madrid ini menurut gua gak ada pemain yang kuat. Rudiger gak main nih. Ya kan Rudiger gak main kan di match. Alaba return juga gak begitu. Iya, gak begitu. Kalau menurut gua sekarang pemain yang betul-betul ditakuti di pertahanan Madrid tuh Rudiger. Kalau dia gak main, gue lihat tuh goyang banget tuh Asensio, ada siapa lagi tuh kurang kuat lah, apalagi Huijsen. Menurut gue gak yakin sih dia akan lama bertahan nih kalau nanti ada pelatih baru Madrid yang masuk nih. Gue gak yakin pemain seperti Huijsen ini akan bertahan di defense Madrid. Ini kan kita gak melihat lagi pemain seperti Sergio Ramos sebelumnya ya. Kemudian gue ngelihat ya Militao pun sekarang gue ngelihat ngedrop pasca dia cedera. Carvajal oke tuh, tetap masih di back kanan. Tapi sampai kapan mau mainin Carvajal? Jadi gue ngeliat problem Madrid, mereka take it easy, tapi defense mereka bocor banget itu. Ya, Sabto, 9 hasil positif diakhiri oleh Osasuna untuk Real Madrid. Tapi juga mungkin ketergantungan Real Madrid untuk melakukan tekanan mostly dari sisi sebelah kiri mereka. Ini juga menjadi handicap bagi Real dan itu mampu untuk bisa dimanfaatkan Osasuna. Ya, kalau gua sih ngeliat game kemarin, turning point-nya begitu Valverde ditarik sih, itu jauh menghilangkan balance dari Real Madrid. Bahkan gua lagi nonton kan bareng sama anak gua, terus anak gua bilang, kayaknya Madrid kebobolan nih kalau Valverde ditarik. Dan kejadian begitu ditarik, emang Osasuna kan emang tadi Aldi sempat bilang sporadis dari segala sisi mereka nyoba untuk nyerang, counter mereka juga cukup rapi karena defense mereka cukup solid untuk bisa membuat sebuah counter.
Dan Valverde kan biasanya menjadi salah satu yang ganggu tuh ketika lo ada counter gitu. Tapi ketika nggak ada dia, lah itu Madrid kehilangan sosok yang bisa paling nggak menyaring dulu tuh sebelum bola akhirnya sampai ke lini pertahanan. Dan kalau udah one on one, ya memang sering banget Courtois menjadi hero-nya mereka ya untuk bisa menghalau. Cuman ada saatnya ketika one on one dia juga berapa kali juga kehilangan position dan akhirnya kebobolan juga. Itu yang terjadi pada gol kemenangan ya bagi Osasuna. Sempat ada VAR, apakah offside apa enggak, tapi ya sebelum sampai ke situ ya semuanya menurut gua diawali dari dicabutnya Valverde. Jadi memang pengaruh antara intensity mereka ketika lo bilang mereka banyak mendapat tekanan, mau dari manapun mereka ditekan, tapi kalau Valverde bisa ngebantu Tchouaméni di tengah ataupun Kamavinga, itu paling nggak ada pemain yang bisa menyaring itu dulu tuh. Kemarin begitu dia cabut, ya itu yang mulai membuat Madrid semakin shaky dan semakin besar peluang lawan untuk bisa mencetak gol, dan itu kejadian. Ya, gue sih sedikit nambahin di ada text on gue mungkin sejak digantinya Valverde terus tren masuk emang ada yang berbeda dari Madrid, di mana tadinya Mbappe dan juga Vini lebih narrow sebagai tandem striker, tapi begitu tren masuk Vini lebih melebar dan umpan-umpan panjang tren itu gue akuin banyak yang nyampe. Itu banyak yang nyampe dan cukup bagus. Cuman, nah begitu nyampe ke Vini, pada akhirnya kayak tadi dibilang Bung Minder, udah text on 1-2, abis itu hilang. 1-2 itu hilang. Serangan balik itu. Begitu Budimir diganti, kita pikir wah selesai nih striker utamanya diganti. Ternyata Raul bisa segitu bagusnya. Lagi serangan baliknya, dia melewati 2 pemain dengan tenang. Asensio, infonya sampai sekarang masih sliding itu belum beres, dan dia menendang segitu bagusnya ke gawang Courtois. Kiper terbaik dunia saat ini mungkin. Mungkin ya. Artinya bahwa ini tim kecil, nggak tahu ya kecil apa nggak, Mas yang paham soal liga. Tapi bisa segitu tenangnya menghadapi tim yang raja Eropa gitu loh. Buat gue sih, gue apresiasi Osasuna di game kali ini sih. Baik pelatihnya siapa? Victor, gue nggak tahu, dia itu bagus banget. Artinya ini tim sangat tenang. Madrid juga sebenarnya ada beberapa poin bagus, cuman eksekusi mereka masih jauh dari harapan. Ya, dan La Liga tuh horse race-nya semakin menarik. Osasuna bisa chip in meramaikan lagi ya persaingan dengan mampu mengalahkan Real Madrid. Tapi tentunya baik Real Madrid dan juga Barcelona tidak akan mungkin unbeaten hingga akhir musim karena masih akan bertemu juga. Dan tim-tim lain berupaya terus untuk bisa mengganggu juga kenyamanan untuk meraih kemenangan baik bagi Barca dan juga Real Madrid. Dan kita akan melangkah ke Premier League di mana Arsenal mampu meraih kemenangan kunci di North London Derby. Tapi jangan lupa Manchester City juga memberikan tekanan yang luar biasa dan bahkan lagi memangkas keunggulan sebelum Arsenal akhirnya menang. Dan ada momen kontroversi kala bertemu dengan Newcastle dengan potential foul dari Bernardo Silva terhadap Dan Burn yang akan dibahas lebih detail oleh Aldi Bawazir. Nah, JM Team, sebelum kita lanjutin perdebatannya, kita bakal bahas dulu satu situasi di pertandingan antara Man City menghadapi Newcastle. Ini situasinya adalah, Bernardo Silva dan juga Dan Burn. Situasinya bagi yang miss atau belum paham konteksnya adalah Bernardo Silva baru mendapatkan kartu kuning beberapa menit atau detik sebelumnya dari situasi ini. Ada duel udara di mana Bernardo Silva dan Dan Burn berusaha mendapatkan bola, berusaha berebut bola. Tapi bolanya nggak kena, Bernardo Silva kena Dan Burn dan terjadi pelanggaran. Oke, sekarang kita analisanya. Dan Burn jelas melihat bola, dia mengarah ke bola. Sementara Bernardo Silva lebih fokus ke menyerang bagian tengah body dari Dan Burn. Dan buat yang nggak tahu, Dan Burn ini baru pulih dari cedera cukup panjang, patah tulang ribs. Tulang apa? Rusuk, tulang iga, tulang rusuk. Ini baru pulih dari cedera, dan bukan cuma sekali, Bernardo Silva di laga ini memang mengincar bagian tubuh atau rusuk dari Dan Burn. Ditambah lagi, kita ke gambar selanjutnya. Nah, ini lihat jelas, ini beberapa detik setelahnya, di saat tangan ini menuju menuju body dari Dan Burn, sementara memang fokusnya Bernardo Silva ini menyerang badan dari Dan Burn, bukan menjegal bola, bukan untuk menghalau bola. Karena jelas, kalaupun emang mau beradu bola, ya kalah jauh ya. Dan Burn sama Bernardo Silva secara tinggi badan dan juga aerial duelnya.
Nah, di gambar terakhir, ini yang mungkin bisa menjadi kelihatan. Nah, impact-nya adalah emang di dada, rusuk. Ini yang memang diincar dari Bernardo Silva. Jadi buat gue di sini nggak ada alasan lain, dan gue juga menantang Bung Binder dan juga Mas Haryo dan juga Adiani untuk mendebat gue bahwa ini memang layak mendapatkan kartu kuning kedua. Kenapa nggak ada VAR? Karena VAR nggak bisa mereview second yellow card. VAR hanya bisa mereview straight red card. Dan ini nggak bisa di-review oleh VAR. Cuman common sense aja. Ini udah jelas kartu kuning kedua yang harusnya didapatkan oleh Bernardo Silva. Apakah Dan Burn di laga itu beruntung juga? Yes. Buat gua ada kejadian 50-50. Dia berduel dengan Haaland, di mana harusnya ada review juga untuk Dan Burn harusnya mendapatkan kartu kuning kedua dan juga kartu merah. Jadi buat gue gitu, intinya adalah Bernardo Silva di laga ini harusnya mendapatkan kartu kuning kedua dan juga kartu merah. Kita kembali ke perdebatan selanjutnya. Ya, itu tadi pandangan dari Aldi Bawazir dengan tentunya momen di mana ada challenge yang cukup menarik dari Bernardo Silva. Dan mungkin Binder Singh punya pandangan yang sama atau berbeda dengan Aldi Bawazir dengan momen tadi? Gue sebetulnya memang gak suka Bernardo Silva dari dulu. Karena dia waktu itu lawan Madrid, memang orang pemain yang paling gue gak suka. Karena dia terlalu happy pada saat itu menyingkirkan Madrid. Tapi goblok juga dia kata musim depannya masih ada Madrid lagi tersingkir kan. Gue memang paling gak suka sama Bernardo Silva. Cuman menurut gue itu pelanggaran yang seharusnya ya kalau dia gak mendapatkan kartu kuning kedua atau kartu merah bisa juga sih disangsi. Menurut gue karena itu kan adalah reckless foul ya, dan very dangerous foul gitu. Jadi gue pikir ya ini sih bukan sesuatu yang baru ya di Inggris ya. Nanti kan kita mau bahas soal Arsenal itu kan. Jadi menurut gue ini bukan sesuatu yang baru di Inggris. Jadi dalam hal ini ya referee di Inggris harus lebih konsisten lagi, apalagi sudah adanya VAR. Memang VAR gak bisa review second yellow card, tapi kan bisa ada panggilan dari ruang VAR bahwa itu sebuah reckless challenge gitu loh. Tapi memang wasit gak bisa kasih second yellow card, that's the problem, karena dia sudah mendapatkan yellow card pertama. Tapi itu jelas itu gak perlu lihat VAR juga kalau wasitnya teliti, kan pakai body cam itu kan. Wasit, menurut gua kalau body cam itu dibocorin, apa tuh wasit ngomongnya tuh? Nah, konspirasi ya Bung ya. Nah, maka itu gue gak tahu nanti di Indonesia pakai gak body cam. Nah, kalau pakai lebih seru lagi kan. Infonya gimana? Sejauh ini? Belum tahu. Oh, kirain. Dan kalaupun tahu gue gak berani ngomong juga. Bahaya apapun tentang Indonesia kan. Ini Liga Indonesia. Tunggu rilis. Nah itu, tapi yang pasti gue bangga nih menjadi BNI. Kenapa pakai baju ini nih? Iya dong, ini Garuda di dada gue. Sedap. Bangga gue jadi BNI. Oh iya, bangga. Jadi warga negara Indonesia. Ya kan bukan warga negara India. Banyak yang mengatakan gue BNI warga negara India. Bukan. Gue BNI udah lama gue warga negara Indonesia. Jadi ini gue tunjukin simbol Garuda di dada. Nah artinya gue bangga jadi orang Indonesia. Kita semua bangga jadi orang Indonesia. Kita semua harus bangga menjadi orang Indonesia karena kita lahir di sini. Ya kan? Dan kita juga berjuang di sini. Tapi Sabtu nggak lahir di sini. Sabtu nggak lahir di sini. Cuma dia bangga. Gak apa-apa dia. Bukan soal dilahir sini aja. Maksudnya kita kan memang bagian dari Indonesia. Ya artinya ya wajar lah kalau kita bangga. Ya kan gue kemana-mana juga ngomong gue Indonesia. Ya kan apa yang kita perlu tutupi atau kita perlu merasa malu, gak perlu kok. Ya bukan cuma di negara kita, kalau kita menghadapi kesulitan di negara-negara lain juga sama. Cuman kita kan nggak tahu aja. Ya kan balik ke bola loh. Rumput tetangga ke bola. Rumput tetangga kelihatannya dari jauh hijau. Padahal pas ke sana beda juga. Loh, Aldi kan lama juga di Inggris ya kan? Aldi lebih lama lagi. Aldi apa lagi? Lama 30 tahun. Terus story kalau gue dulu nyokap gue hamil 7 bulan wajib balik ke Indonesia. Supaya gue lahir di sini. Bokap gue nggak mau gue punya double citizenship. Jadi, Oke. Oh bisa double lahir ya? di sini. Iya bisa. Adik gue pun juga sama. Jadi nyokap setiap 7 bulan balik ke sini untuk lahiran. Oke, bola. Ya udah bola. Sabto, Nanti rame. Punya pandangan yang sama dengan Aldi dan Binder tentang tadi kontak dari Bernardo Silva ke Dan Burn. Kalau gue bilang sih untuk harsh atau something yang reckless itu kayaknya nggak terlalu reckless juga sih menurut gue ya. Cuman yang tadi agak sedikit memberatkan ke Bernardo adalah ketika Dan Burn ngeliat bola, lu nggak ngeliat bola gitu. Lu justru ngeliat ke arah badannya gitu. Cuman apakah sikunya itu yang tajam yang diarahin ataupun dia nutup sini jadi kenanya bagian sama-sama bahu. Apa wasit melihatnya seperti itu sehingga itu dinilai sebagai sebuah benturan aja gitu. Jadi kalau nggak dikasih pun gue memaklumi juga gitu. Tapi yang tadi yang kalau dilihat dari rangkaian tadi yang paling bisa memberatkan ya tadi lu nggak ngeliat bola, lu mau berduel tapi lu nggak
berduel secara fair. Yang satu ngeliatin bola, yang satu justru udah siap-siap untuk ngarahin ke arah badan. Mungkin itu sih yang memberatkan ke dia. Tapi untuk menjadi kartu merah, karena kan kalau misalnya ada VAR ya harus merah gitu. Cuman kan kayaknya mulai diperbincangkan tuh ya. Apakah second yellow, apakah yellow itu akan coba di-review untuk menjadi sebuah VAR? Karena kan banyak sekali ya. Karena kalau second yellow menuju ke red card dengan kontroversi maka harus di-review. Itu yang hal yang sedang diperbincangkan dan juga diarahkan untuk diperbarui. Dan sekarang kan ada juga wasit-wasit cek VAR untuk potential red card tapi masih kasih kartu kuning. Ya. Ada juga, ada banyak case seperti itu juga. Berarti harusnya cek review red card aja langsung ya. Nah itu, tapi kan sudah dapat yellow card. Nah kecuali nanti akan direvisi ada potential second yellow card atau apalah semacam itu. Itu lebih baik lagi. Dan kalau menurut PGMOL dan juga tentunya referee Tom Bramall, threshold untuk second yellow yang harusnya diberikan ke Bernardo Silva tidak cukup. Karena melihat football as a contact sport dengan kontak yang terjadi itu bakalan ada. Thresholdnya untuk memberikan second yellow dan juga mempengaruhi balance pertandingan hingga akhir. Itu yang menjadi conversation yang berlangsung kemudian dengan outcome-nya seperti itu. Itulah PJML. He knows nothing about football. Yes, sepak bola emang olahraga fisik, cuma kan fair physical dong. Kalau asal physical doang ya lu berarti De Jong di final 2010 fair-fair aja. Cuman kalau tendang Xabi Alonso kalau badan selama lu nggak kenain ke muka yang kayak gitu-gitu itu kan yang sulit untuk bisa betul-betul dijadikan sebuah acuan gitu. Tapi kalau yang kaki, stamping, nah itu yang kayak gitu-gitu, itu thresholdnya tuh. Itu udah jelas kan. Oh, stats lo kebuka. Oh, kaki lo. Dan lagi juga udah jelas juga lah. Bernardo Silva dengan tinggi sekian, nggak mungkin dia aerial duel dengan Ben Burn dengan tinggi sekian. Itu udah nggak mungkin. Berarti kalau ada pertumbukan, ada collision di antara mereka berdua, pasti niatnya adalah intentionnya emang bikin foul. That's it, as simple as that. Dan PJML, learn. PJML akan ajak kita meeting lagi di awal musim depan. Seperti biasa, Howard teman kita. Say sorry. Tapi juga jangan lupa ada gol yang di overrule karena offside Dan Burn yang didorong oleh Ruben Dias. Betul. Itu harusnya bukan sebuah gol yang Lu gimana, Di? Ya karena itu didorong oleh Ruben Dias. Nah, kalau lu harusnya gol apa enggak? Apa? Harusnya gol apa enggak? Harusnya menjadi gol karena Gua enggak. Dan ini gua tahu aturannya kenapa enggak. Karena dorongan terjadi sebelum peluit berbunyi. Oh, that's why ya? Itu dia. Oke. Karena itulah gue juga pengennya gol. City gue pengennya kalah kalau nggak seri dong. Tapi ternyata peluit ya? Tunggu, karena si kontak itu terjadi before peluit dibunyikan. Oke. Kalau itu setelah, kita teriak-teriak di sini Oke, nextnya tentunya Liverpool yang di City Ground. Ngapain lagi? Begitu banyak kendala yang membuat kita juga bingung di awal-awal tentunya. Kok bisa Forest ini main seperti itu? Ada di peringkat ke-17 sebelum kick off dengan 12 shots yang dilontarkan di halftime dengan Liverpool tak bisa berbuat banyak. Tapi memang Florian Wirtz warm up cedera dia. Dan ini membuat sepertinya ada kepanikan lah dari Arne Slot dan juga para pemain lain untuk siapa yang menggantikan figur dari Wirtz. Ternyata susah gitu kan. Ternyata Curtis Jones. Ternyata Curtis Jones. Dan nggak jelek juga. Lumayan lah. Nggak jelek juga. Dapat peluang juga. Lumayan lah. Eventually nggak jelek, tapi awalnya bagus, tapi panik bagus dia. sih. Jelek. Dan sempat berganti posisi sama Szoboszlai gitu kan. Karena kan ya Curtis Jones orang center mid lah, bukan pemain yang nyaman di flank sebenarnya. Dan apa yang terjadi adalah kembali Arne Slot yang dikatakan tidak memiliki plan yang lebih dari sekedar plan A, dan begitu kesulitannya bertemu dengan tim seperti Forest yang main dengan intensitas tinggi. Dan sebenarnya apa yang membuat begitu sulit Liverpool tampil kala bertemu dengan Forest yang menjadi bogey tim mereka, Sabto? Iya, gue kalau ngeliat babak pertama sih gue rasa harusnya mereka udah kebobolan berapa gol itu ya. 3-4 gol ya? 3-4 gol, Alisson lagi bagus banget. Berapa kali peluang dan berapa kali memang bukan clear cut chance, tapi eksekusi dari Forestnya nggak sempurna. Itu yang akhirnya nggak menjadi gol gitu. Tapi Liverpool sama sekali nggak ada upaya untuk nyerang ke depan, nggak ada upaya untuk manfaatin sepertiga mereka mau diapain. Semuanya bola kayak setengah lapangan dimiliki oleh Forest gitu, one way traffic lah kemarin kalau ngelihat Forest bermain gitu. Tapi ya kalau main di City Ground memang Forest seperti itu kan, semenakutkan itu buat semua tim mereka selalu bisa menyulitkan. Flanks mereka jalan, tusukan tengahnya juga jalan, bola-bola aerial threat-nya juga bagus di sepertiga terakhir. Tapi in terms of manfaatin peluang itu yang masih agak sedikit kurang sempurna kalau kita bicara dari Forest. Tapi ya Liverpool selalu mereka punya masalah ketika ketemu tim yang ketika mereka di press
kenceng, mereka juga bingung mau ngapain, terutama ketika mereka nggak punya Florian Wirtz, nggak punya pemain yang paling kreatif di tim yang bisa ngebongkar yang pergerakan lawan. Ketika masuk sepertiga terakhir, kebingungan juga mereka untuk manfaatin itu kan. Semua kayaknya mengkritik Arne Slot lah, dari Steven Gerrard, kemarin Wayne Rooney juga. Ini pelatih nggak punya what it takes untuk bisa manfaatin resources yang lo punya gitu, untuk bisa ngebongkar pertahanan lawan. Oke, memang lo akan berhadapan dengan tim-tim yang jauh lebih defensif ketimbang lo main di Champions League gitu. Champions League lo mereka bisa mencetak 9 gol kalau nggak salah dalam beberapa pertandingan terakhir gitu. Sementara ketika masuk ke Premier League agak sedikit kesulitan gitu. Lo butuh resource dan juga strategi berbeda yang ini kayaknya nggak coba dimanfaatin oleh Arne Slot gitu. Gimana caranya lo manfaatin bola-bola mati? Itu kan berapa kali coba untuk dilakukan Liverpool, tapi mereka nggak punya kemampuan untuk bisa manfaatin bola-bola mati. Entah itu corner, penendang corner mereka kan ya bisa dibilang udah hilang semua ya. Dari Trent, dari Robo, Tsimikas itu kan penendang-penendang corner yang bolanya masuk ke dalam. Sementara rata-rata penendang di sini bolanya lari keluar kan, keluar dari kotak gitu. Sementara tren dari Premier League sekarang, lo masukin bola supaya orang berkerumur di dalam, di depan kiper, dan itu yang biasa menjadi gol. Itu nggak pernah bisa dimanfaatin oleh Liverpool. Tapi ya kalau ngelihat apa yang coba diupayakan oleh Arne Slot, ya dia mencoba untuk manfaatin semua resource yang ada gitu. Cuman kayaknya nggak semuanya satu-satu bisa step up gitu. Perlahan-lahan mulai kelihatan siapa yang bisa step up gitu. Dari lini belakang menurut gua Konate sama Van Dijk udah mulai step up, udah mulai bermain selayaknya lo berseragam Liverpool lah. Sementara di awal musim kita nggak kelihatan kan mereka bisa bermain sejelek itu gitu. Di depan pun beberapa pemain udah nunjukin ke capability mereka, Gravenberch, lalu si McAllister gitu. Cuman Gakpo, Salah ini gue rasa dua pemain yang masih belum step up untuk bicara kita mencetak, bagaimana kita harus mencetak gol gitu. Salah dalam 9 pertandingan cuma terlibat dalam 4 gol, itu pun assist semua gitu, tidak ada gol yang bisa dicetak oleh Salah gitu. Jadi memang harus ada perubahan dari sisi bermain, manfaatin pemain-pemain yang jarang lo mainin seperti Chiesa. Menurut gue salah satu pemain yang lo butuh pemain yang bisa masuk ke dalam kotak penalti kan. Sementara yang lo punya Gakpo dan juga Salah itu dua-duanya lagi nggak bisa untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Lo butuh pemain-pemain yang bisa nge-crack itu. Jadi ya lagi-lagi pilihan pemain dan in-game management yang menurut gue masih belum bisa dioptimalin oleh Arne Slot. Ya, Binder, sedikit aja mungkin dengan winning goal-nya yang agak kontroversial dengan semi-automated offside system yang akhirnya mengconfirm bahwa onside Virgil van Dijk, dan situasinya dengan di penghujung ada 2 kesempatan emas dengan yang satu dianulir, akhirnya yang satu berbuah gol, tapi ini tentunya menjadi momen yang hampir saja Liverpool kembali gagal menang. Yang pertama gue gak setuju dengan judulnya Liverpool ugly win. Sama sekali gue gak sepakat ini. Harusnya Liverpool very ugly win. Very ugly win. Iyalah very ugly win. Apa ini tim main? Lawan Forest seharusnya kalah ini mereka. Betul. Tapi ya maka itu Forest berada di bawah kan. Karena nggak bisa finishing. Jadi Alisson bukan melakukan sampai solution saves, enggak juga, banyak yang melenceng. Jadi mungkin para pemain Forest ini terlalu bersemangat ya, syutingnya banyak yang melayang. Tapi gue bingung, Liverpool ini ada pemain gak sih di tengah? Padahal ada McAllister dan Gravenberch. Ini kan yang biasa pemain inti di tengah, tapi gak ada pressure yang bisa mereka berikan kepada para pemain Forest. Ini seharusnya sudah Forest yang menang loh. Tapi ini kembali kita bicara soal mental. Oke, Liverpool mungkin agak sulit ya, atau ya menurut gue udah sulit lah menjadi juara. Tapi untuk Champions League kan masih bisa mereka. Tapi ini berbicara mental, mereka diserang, mereka gak bisa main. Tiba-tiba babak kedua menurut gua adalah sedikit perubahan adalah. Mereka main lebih baik ya, karena mereka bisa menciptakan banyak peluang itu di babak kedua. Tapi gue lagi-lagi lihat nih faktor luck dan juga mental para pemain Liverpool. Oke, kita diserang tapi udah kita serap aja, kita cari momentum. Tapi ini golnya si McAllister sih lucky banget ini. Jarang banget paling jarang gua ngelihat pertandingan seperti ini. Paling jarang. Karena gue ingat pertandingan Forest lawan Arsenal bermain jauh lebih baik daripada Liverpool. Tapi Arsenal sendiri tuh gak bisa tanganin pressing para pemain Forest tuh. Memang mereka fisikal banget, bukan kasar ya. Tapi fisikal banget. Namun Arsenal tuh masih bisa create chances, masih bisa counter, masih bisa pegang bola. Liverpool ini kan gak bisa ngapa-ngapain. Jadi intinya kalau menurut gue, ini kalau gak bisa segera berubah, Arne Slot gak akan lama ini menjadi pelatih Liverpool. Karena
bukan cuma lihat hasil seperti ini. This is a very ugly win for Liverpool. Gak layak ini. Justru gue harapkan Liverpool lagi begini ketemu Madrid. Supaya kalah, benar-benar kalah ya. Beneran kalah, tersingkir dari champion. Kalau lagi begini. Pokoknya Madrid kalah ketemu Liverpool lagi kayak begini juga. Gue nambahin dikit, Di. Gue mau minta maaf ke Mas Haryo. Biasanya gue berdebat sama Mas Haryo soal nasib Arne Slot. Karena buat gue ini bukan salahnya Arne Slot, bukan salahnya Arne Slot. Sekarang- Cuma di game menghadapi Forest, Sekarang jelas. dia menunjukkan dia pelatih yang mediocre. Kenapa gue bilang? Nyambung tadi omongan Mas Haryo. Dibutuhkan penyerang kanan, gue ulangi lagi, kanan, yang lebih fokus untuk masuk atau ada di area kotak penalti. Tapi lihat Salah. Salah lebih dekat dengan Curtis Jones Ya. dibandingkan dengan kipernya Forest. Artinya instruksi dari pelatih aja buat gue bilang, ini mau menang apa kagak nih? Satu, kita nih yang di Jakarta tahu Salah udah nggak secepat itu. Jadi yang dibutuhkan dari Salah adalah one to pass, shot, one to pass, shot. Itu udah cukup. Tapi kesiarnya Salah dia ditaruh jauh banget. Gue percaya ini instruksi dari Arne Slot. Karena Salah demennya nggak demen turun, Yeah. dia demennya ngedown di depan. Untung ada Salah di sedalam itu, gue bilang itu salahnya Arne Slot. Dan kemarin bener, Liverpool mana? Jelek banget. Forest juga bukan yang bagus-bagus banget. Lihat Hudson-Odoi, lihat Morgan Gibbs-White, jelek. Tapi Elliot Anderson, Elliot Anderson, oh kelas, Bugatti. Woi, bagus banget. Kayaknya ke City deh tahun depan. Kayaknya ke City. Oh enggak dong, Jangan ya. Jangan dong. Oke. Makanya- Duetin Arsenal lah. sama duetin sama Declan Rice. Makanya timnas Oh, kan. kalau timnas udah pasti. Oh pasti. Starter udah pasti di World Cup. Tambahan gue nomor 2. Iya. Gol McAllister yang kedua itu nggak sah. Yang pertama kedua, malah, yang yang pertama kedua. malah sah. Yang kedua jelas itu hand. Iya, yang yang kedua pertama nggak usah diperdebatkan lagi lah. Tapi yang pertama kan nggak sengaja juga. Nggak peduli Tapi sih kena, sengaja. iya. Tapi kena. Iya, Yang kedua, langsung leads to goal soalnya. yang kedua offside. Iya. That's it. Silakan mau debat, silakan mau ada. Itu udah garis. Come on. Agak Come aneh on. sih emang, agak aneh. Agak aneh di Iya, jelas iya. itu offside dan ya ini errornya PGMOL dan di pekan ini yang diuntungkan Liverpool. Ya itu sama automated offside system yang Iya. juga dikritisi oleh PGMOL juga. Itu dia jelas. Kalau lu yang ngikutin Kan lu nggak bisa bola, lawan kan. Kalau semi automated lu nggak bisa lawan. nggak bisa lawan, nggak bisa lawan. By Walaupun semi automated ini itu pernah nanti sepatunya kecil. Iya. Lewandowski pernah sepatunya tiba-tiba gede. humor, lucon. Tapi gua harap ini sampai di sini aja Liverpool karena ini performa yang unacceptable untuk tim sebesar Liverpool, tim yang sangat gua respect dan ini sangat nggak layak. Jadi lolos gak mereka champion menurut lo? Even mereka menang pun mereka masih di bawah. Belum nanti malam MU. Nah, itu. Yang di mana hasil akhirnya udah ketebak kayaknya. Iya. Ntar aja. Tar dulu. Kita akan menuju ke sana. Dan untuk Angge Moha, special shout out, dia berbuat Oh, banyak yes. ketimbang apa yang dilakukan oleh Mo Salah berkombinasi dengan Cody Gakpo. Dan Angge Moha sepertinya layak juga dicoba sebagai Bagus starter dia. oleh Arne Slot. Dan sebelum kita bahas tentang timnya Aldi Bawazir, Arsenal yang tampil oke di North London Derby. Oke. Oke. Emang gitu dia. Oke Gitu, dong. emang. Haters. Lawannya terlalu kacau. Enggak lah. Haters, Iya. biarin ya. Itu main di kandang Tottenham. Nah, biarin. Haters dia. Main di Tottenham Stadium. Tapi tunggu dulu, pernah nggak pagi-pagi mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat? Nah itu tandanya aki kamu sudah mulai lemah. Sekarang udah ada solusinya, aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi bahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai saja. Variannya juga sangat lengkap dari motor harian sampai mobil SUV, semua ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau di Instagram dengan handle @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Dan sebelum kita bahas nih tentang Arsenal yang kemarin mampu unggul dari Tottenham Hotspur, kita mungkin akan menuju ke klip di pekan lalu di mana Ali Bawazir mengkritisi gua, katanya Eberechi Eze tidak seluar biasa itu, padahal menurut gua sangat spesial dan luar biasa. Gue rasa gue punya panggilan baru untuk Adiani ya. Apa itu? Adiani luar biasa. Kenapa itu? Karena bagus dikit luar biasa. Ah, Bagus dikit luar biasa. berarti Adiaksa. 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 Gak tahu ya Jar kalau gitu ya Jar. Jangan ya. Ini banyak istilah-istilah yang mengerikan. Iya. Di, itu bukan
bukan sesaat aja dong. Eberechi Eze dari era QPR ke Crystal Palace. Dan kalau lo saksikan perkembangan dia dan sekarang di Arsenal, mungkin yang agak berbeda adalah ketidakbebasan dia untuk bisa berekspresi. Mungkin juga ada sistem yang harus dia mainkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mikel. Jadi disiplin ini yang mungkin baru untuk dia di environment seperti Arsenal yang memang kalau kita bicara levelnya mungkin satu tingkat lah di atas dari Crystal Palace gitu kan. Lu ada bahasa kan nggak yang lagi bagus terus juga Eze. Gua harapin sih bagus terus Iya, konsisten. tapi dengan ketidakkonsistenan dari Martin Odegaard, ini chance dia dong untuk bisa mengisi posisi di lapangan tengah. Kita lihat juga bagaimana Mikel kali ini juga berbeda. Coba cari alternatif, misalnya kalau Odegaard nggak oke, kemarin kan juga Bukayo Saka yang main di yang kemarin posisi Saka itu. di Bahkan lawan sebelumnya gue setuju Kai Havertz di deep kanan gitu kan. Jadi udah banyak sekali sekarang alternatif yang bisa ditampilkan. Nggak melulu harus Martin Odegaard yang tampil di sana walaupun dia kapten. Justru ini sekarang ada begitu banyak opsi, apalagi dalam kondisi menuju ke business end of the season seperti ini kan, Eberechi Eze bisa menjadi satu warna yang begitu mahal di lapangan tengah dari Arsenal. Eberechi Eze luar biasa. Gimana nih menurut lo? Penampilan Eberechi Eze kemarin yang lagi-lagi kalau menurut gua Eberechi Eze rencana pertamanya Mikel adalah untuk dibeli agar menjadi yang paling utama ngetrol Tottenham Hotspur. Luar biasa dong penampilannya, 5 gol di 2 pertandingan. Pertama ya. Tadi dirimu yang bilang Tottenhamnya sejelek itu. Satu. Kedua, kalau emang dia luar biasa, kemana aja 16 game terakhir? Tanya sama Arteta dong. Iya. Yang bilang luar biasa kan dia, bukan Arteta. Kalau Arteta bilang luar biasa, gue ke Inggris sekarang nih. Tata, nah kan? Hati-hati. Dan ini sebuah argumen yang sangat berbahaya. Jangan buat saya against my own team. Jangan. I love Eze, I love Arsenal. Cuman kalau disebut luar biasa, belum. Dia bagus, dia nampak nyaman sekali bermain kemarin di nomor 10, di belakang Gyökeres, yes. Tapi buat gua, karena tertolong juga, seancur itu Tottenham. Begitu palingnya jadi bek kanan, jadi bek tengah kanan, pressing nggak ada. Yang nge-press Arsenal cuma Bissouma. Papsar. Ya kan? Yeah. Non-existent. Non-existence. Habis itu, ya udah bagus. Gua harap gua salah. Gua harap dia beneran luar biasa. Gua harap dia lebih berkontribusi sampai akhir musim, yes. Gua mendingan argumen gua salah tapi Arsenal juara. Karena gua pengen justru dengan adanya Eze, paling enggak, chance created itu lebih meningkat. Gitu loh. Jangan lagi-lagi, walaupun pada akhirnya udah terjawab ya, golnya nggak lagi-lagi set piece, nggak lagi-lagi corner, 4-4-nya open play. Ini buat gue sih peningkatan. 2 gol luar biasa, 1 gol ya? 2 gol semalam luar biasa. Bagus di game tersebut. Cuman kalau dia adalah pemain yang throughout the season ini bagus, nggak juga. Dia bagus di game menghadapi Tottenham, oke. Tapi gue harap ini meningkat terus, berharap gue berlanjut terus, gue harap Saka di bench, Odegaard di bench, baru menit-menit sekian diganti untuk menjaga fatigue dan gak kelelahan. Cuman buat gue kalau luar biasa, belum. Gue harapkan dia menjadi, yang lu doakan dia menjadi pemain luar biasa. Ya, Mr. North London Derby untuk Eberechi Eze. Tapi Binder, satu pemain yang sepertinya juga sudah mulai menikmati perannya dan mungkin salah satu penampilan terbaiknya di lini serang dari Arsenal, Viktor Gyökeres, yang juga tampil tajam dan efisien, apalagi golnya di awal babak kedua ini juga set the tone untuk Arsenal di laga untuk bisa mengakhirinya dengan kemenangan. Memang Gyökeres sudah ada improvement ya daripada putaran pertama ya, sudah lebih baik. Dan gol dia ini penting banget. Gol dia ini untuk bawa Arsenal unggul ini sangat penting, dan gue kaget tuh dia eksekusi langsung ya. Gue pikir mau pegang bola dulu atau mungkin mau dribble atau apalah, tapi dia shooting langsung, itu yang kagetin si Vicario, dan itu adalah gol yang indah, gak ada keberuntungan. Kalau Eze menurut gue dia di feeding bola enak banget itu golnya bagi Eze. Dua gol itu ya meskipun itu juga gak gampang ya, tapi gue ngelihat Gyökeres ini pemain yang bisa jauh lebih baik daripada sekarang. Karena Arsenal ini kan gak punya single player yang bisa mencetak over 20 goals. In EPL only ya. Kalau City tuh ada, Liverpool tuh ada kan. Salah sebelumnya, ada Haaland juga. Musim ini Haaland juga sudah di atas 20 gol di EPL kan. Iya, udah 23. Jadi seharusnya Gyökeres bisa jauh lebih baik daripada ini. Kalau dia adaptasinya lebih cepat daripada yang kita lihat sekarang, mungkin Arsenal perbedaan poinnya udah 9 atau mungkin udah 11 dengan City. Karena banyak match itu Gyökeres ini gak bisa juga dapat ruang. Tapi ada match yang dia tiba-tiba tampil seperti ini. Jadi belum konsisten. Bukan cuman Eze yang tadi Aldi bilang
memang betul berapa belas match itu hilang, 16 match gak cetak gol. Satu target. Walaupun dia adalah diberikan kesempatan bermain. Jadi memang Arsenal ini tim yang tidak konsisten. Odegaard awal musim bagus, Hilang. drop, dia gak fit. Kemarin dia mulai dari bangku cadangan, tiba-tiba masuk kasih assist. Ya kan? Jadi memang ini tim gak konsisten, plus pelatihnya yang gak konsisten. Dia beli sebegini banyak pemain, tapi gue belum melihat Arteta itu bisa melakukan rotasi ketika semua pemain ini fit. Ketika ada pemain yang cedera, dia akan rotasi. Tapi kalau semua pemain ini fit, gue belum melihat dia bisa melakukan rotasi di IPL. Bukan kita nanti ngomong dia main di Carabao, main di FA. Tapi kalau Pep di IPL pun dia bisa lakukan rotasi itu untuk menjaga kebugaran para pemainnya, sehingga para pemain itu dapatkan peak jelang musim berakhir. Iya. Maka itu City selalu bisa mengejar Arsenal. Tapi Arteta jarang melakukan itu. Jadi kemenangan Arsenal atas Tottenham, gue memang sudah yakin akan menang, tapi gue gak nyangka 4-1. Karena sebelumnya kan 2-2 tuh lawan Wolves. Ya. Seharusnya ini skor lawan Wolves, lawan Arsenal, lawan Tottenham juga sama. Seperti ini. Ini adalah bukti bahwa Arsenal belum konsisten. Walaupun sekarang sudah beda 5 poin, tapi City masih one match loh, Di. Iya, one Betul. match in hand. One match ini loh. Nggak ada yang aman. Dan nanti City akan ketemu Arsenal. Ya. Di hati-hati. Main di City. Nah, itu. Tapi sebelum itu kan ketemu dulu di Carabao. Ya. Nah, ini tes mental dari para pemain Arsenal. Mentalnya oke lah, mereka bisa lawan Tottenham menang, tapi ya kita tahu loh Tottenham ini kan tim yang gak punya identitas permainan. Kenapa? Karena hampir setiap musim itu gonta-ganti pelatih. Apa identitas permainan lu? Masuk ini Garut Tudor pelatih macam apa? Makin nggak jelas, makin nggak punya. Makin gak jelas. Dan sebenarnya tadi Aldi ngomong itu betul sekali. Palingnya main di salah satu posisi Back center kanan. back. Ya. Main di kanan. Kan ini kan kacau banget ini pelatih. Jadi lu sebenarnya nih Tottenham yang kasih Arsenal kesempatan untuk menang. Lu bisa gak menang? Ternyata bisa. Dan Arsenal mainnya bagus banget sih. Karena Enak-enak banget. Too many chances for Arsenal Apalagi to score. Tottenham rely on player like Xavi Simons. Come on. Nah itu, tapi kenapa ya? Terus si Kolomuani itu ditarik, itu gue juga Iya, mau tapi kan tanya. Xavi Simons yang diganti. Lagi ngejar gol ya. Apalagi Kolomuani bagus. Apalagi itu kalau menurut gue itu seharusnya gol itu. Kolomuani, itu cuma didorong Ya, dikit nanti, aja ya, itu. kita akan bahas itu Si Gabriel. tentang gol dari Kolomuani yang potentially bisa merubah sebenarnya jalur Iya, Kalau pertandingan itu gitu. kalau misalnya 2-2 itu Iya. beda cerita Lain tuh. cerita. Mungkin Arteta lebih pusing lagi. Lebih overthinking. Tapi gue bingung, Arteta seneng banget ketika Gyökeres mencetak gol untuk membawa Arsenal unggul. Artinya apa? Artinya Arteta ini lagi tegang nih. Iya, sangat tegas. Dia lagi stres nih bener-bener nih. Psikologis. Iya benar kan? Secara psikologis. Nah itu. Iya, Bung tapi Binder tenang emang aja, ininya dari sisi Arsenal psikologis. punya anjing namanya Win. Nah itu bisa Iya, menjadi obat betul. untuk Mikel Arteta, dipanggil aja win. Iya, betul. Ya, jadi senang lagi. Karena Coba win lu lihat namanya. berapa win-winnya Arsenal. Sabtu- Ada draw juga. Iya, tentang tadi yang dipertanyakan oleh Binder. Gabriel. Tentang iya, apakah lu juga belum bahas tadi tentang apakah itu sebenarnya sebuah pelanggaran atau itu Enggak lah. soft menurut lu? Soft. Kalau dari dulu gue lihat Liga Inggris itu gak bakal dikasih foul itu sebenarnya. Tapi gue bingung seperti Silva gak dikasih second yellow card. Ini lu kasih foul. Menurut gue very soft dan pasti Gabriel akan memanfaatkan touch dari si Kolomuani untuk dia jatuh. Gabriel ini kan bukan pemain yang lemah. Masa dipegang begini aja didorong dikit jatuh. Itu udah theatrical ya. Sehingga wasit Smart dong. menganggap iya smart. Betul. Ya memang Arsenal perlu hal-hal seperti Iya. ini. Tapi gua kan dikenal sebagai pengamat netral. Dan kalau bijak Om Haryo lah. Netral, gue ngomong bijak. Oke, netral. Dan gue harus mengatakan apa adanya. Nah, jadi gue mengatakan walaupun gue fan Arsenal, itu menurut gue kontroversial banget itu. Seharusnya itu gak foul 2-2. Gue juga akan lebih seru nonton. Ayo tes nih mental Arteta, mental para pemain Arsenal. Lu dibikin imbang nih 2-2. Pasti itu mainnya gila tuh Tottenham. Apalagi Richarlison masuk kemudian. Iya. Tottenham gak banyak chances. 3 mungkin ya, yang bahaya ya. Termasuk gol. Tapi 3-3 chancesnya ini yang hampir-hampir gol loh ini. Sabto, Iya. menurut lo tadi Binder sudah mengutarakan yang dia Udah lu katakan setuju aja lah soft. biar. Iya, setuju. Soft foul. Karena up to that point menurut gue sebetulnya masih imbang. Ya. Masih imbang, masih ditentukan oleh detail-detail. Come on. Betul, yang gol Nggak, itu benar. gol Gua sepakat. gol pertama adalah kesalahan ketika lo mengawal Saka. Iya. Akhirnya ada umpan Betul, dan itu betul. menjadi gol. Itu kan detail dalam lo bertahan, lo keliru. Iya. Declan Rice detail juga Betul, ketika kesalahan, iya. kesalahan juga dari dia dan akhirnya dimanfaatkan Kolomuani menjadi gol. Itu dua hal yang dalam posisi masih ketat tapi sebuah laga ketika itunya begitu tinggi ya pertaruhannya adalah detail-detail kecil. Lo bakal bikin blunder apa enggak? Dua pemain ini bikin blunder. Ya. Lalu ada gol dari Gyökeres yang bagus banget. Lalu sebetulnya Muani bikin gol lagi.
up to that point gue bilang ini laga masih seru nih. Ya. Laga yang bakal berjalan seru. Tapi begitu itu dia nulir, gue bilang jatuh nih Mental mentalnya down. Spurs Ya. jatuh dari sisi itu. Ditambah lagi emang kemediokeran dari Igor Tudor, pergantian pemainnya, pemain pada nggak nurut sama dia, kelihatan Ya. banget loh. Van de Ven ya. Van de Ven disuruh maju, Nggak mau. tarik garis, dia diem aja di posisi itu. Itu kan kayak lo nggak percaya juga sama Ya. pelatih lo. Itu tapi ya itu different story lah. Kayak Amorim lah ya enggak? Iya. Mirip. Mirip. Kita bahas juga tuh. Mirip-mirip. Iya, iya. Kalau itu kemarin 2 sama, mungkin situasinya agak sedikit berbeda, agak ada kesempatan dan juga kemauan, kengototan dari Spurs untuk bisa terus ngimbangin Arsenal gitu. Iya. Tapi begitu lo itu nggak menjadi gol, akhirnya dari sisi mental lo kepukul dan akhirnya dimanfaatin oleh Arsenal untuk bisa cetak gol. Tadi gue setuju, pas gue lihat kemarin emang kayaknya too soft untuk menjadi sebuah pelanggaran gitu. Tapi balik lagi, ketika palm of your hands nempel sama badan orang, Iya. itu udah Foul ya? menjadi foul gitu. Entah itu lu cuma nempel begini tapi both of your palms itu nempel. Kalau lu cuman jari misalnya ngetoel gitu atau lu narik itu kan masih kadang-kadang dianggap sebagai pelanggaran atau enggak gitu. Tapi by the time lu nempel tangan lu ke punggung lawan, pinternya juga Gabriel langsung menjatuhkan Iya, diri gitu. betul. Dan kesannya kenceng banget dorongannya gitu. Padahal enggak, dia kan kayak cuman nahan seperti itu. Tapi ya peraturan adalah peraturan, begitu tangan lo nempel itu dia diberikan sebagai sebuah pelanggaran. Walaupun memang dorongannya kelihatan bukan intensity untuk jorokin kencang gitu, emang pelan gitu, tapi tetap aja. Ya kayak stats lah. Stats lo nggak sengaja keinjek, tetap aja stats kena, lo layak dapat pelanggaran gitu Ya. kan. Seperti itu sih gue lihatnya. Ya sebenarnya akhirnya outcome-nya bisa either way. Dengan kalau tadi tidak di-call sebagai pelanggaran oleh referee Peter Banks, maka tentunya akan menjadi gol yang sangat krusial gitu kan. Tapi karena ada foul yang di-call oleh Peter Banks, maka VAR referee Tim Wood tidak terlibat untuk mengubah apa yang menjadi call on field-nya dari sang pengadil utama. Tidak terlibatnya VAR ini karena tentunya tidak ada kesalahan signifikan dari sang pengadil utama walaupun itu adalah sebuah soft foul. Dan kalau kita lihat bagaimana tadi Binder sempat menyentuh tentang kemiripan Tudor dengan pelatih sebelumnya dari Manchester United, Ruben Amorim. Lo ngelihat dengan situasi Tottenham tidak punya 13 pemain yang cedera, yang tidak bisa ditampilkan. Dengan defender sentral murninya seperti Coutinho Romero juga nggak bisa main. Tapi lo coba di debut lo dalam North London Derby, di home pula, dengan masih memainkan sistem yang lo bawa memang sejak dulu, back three, dan juga tampil dengan seperti itu. Padahal rosternya nggak sesuai dengan apa yang mungkin bisa ditawarkan secara maksimal oleh Spurs. Ini menjadi masalah juga buat Igor Tudor tentunya. Selain Pedro Porro, siapa yang cederanya penting? Coutinho Romero, Udogi, nggak ada. Coutinho nggak ada Romero salah. justru buat gua dengan Tottenham tanpa Romero lebih bagus. Nggak mungkin. Romero dengan ada justru error. Come on. Lu jangan lihat Romero itu di Argentina. Enggak, Romero lihat lihat Romero waktu keluar lawan MU langsung berantakan. Iya, betul. Oke, let's say Romero 2. Selebihnya? Van de Ven oke. Udogi. Pedro Porro. Udogi bukan starter musim ini. Apa? Bukan He's starter. injured all the time. Tapi bukan emang makanya cedera Nah, terus. tapi menurut gua kalau Poin gua adalah yang di atas lapangan bukan main jelek. tapi apakah Kalau benar Muani, lihat mereka punya 13 main absen, tapi mereka punya 4 striker. Arsenal punya 4 striker, nggak punya. Tapi Mereka apakah punya itu- Kolo Muani, Solanke, terus juga Matistel juga, Solanke di bangku cadangan. Richarlison. Karena emang luar biasa gitu. Tapi punya- kalau lu mau bilang punya kalah 7 ini gara-gara pemain bagus. karena bench availability-nya miskin, lihat Liverpool lebih miskin lagi. Buat gue ini bukan excuse. Tengahnya aman, bego aja pelatihnya masukin palingnya jadi back, bisa aja tandem Itu sama salah itu. sama Bissouma di tengah, Pepe Matasar jadi nomor 10. Nah, itu yang menjadi Buat gue ini ya, lagi-lagi jangan arahin ini ke Enggak, pokoknya ini Arsenal menang bukan karena Bukan. pokoknya materi pemainnya jelek. jelek Materi mainnya. pemain udah cukup. Iya. Iyalah, Tapi sampai Simon selama di lapangan, yes. Apakah keputusan dari Tudor dengan kondisi Salah. dia harus setidaknya mengamankan poin dengan keadaan home form dari Tottenham yang all season long satu They will kemenangan never aja? make a point sama Arsenal, bos. Iya, Kapan terakhir Tottenham menang lawan Arsenal? Tapi kalau lo main lebih secure dengan misalnya 4 at the back dan mengandalkan pemain yang in their position. Oh, come on. Kita mulai lagi ke Kan lu zamannya mainin- Amorim. lu mainin- Harusnya MU 3 back, harusnya MU 4 back. Yeah, exactly. Nggak ada lagi. Sekarang, beruntungnya, nih, kenapa gue kesel sama Saka? Udah tahu titik terlemah dari Tottenham adalah Archie Gray di kanan pertahanan. Jet Spence gue akuin main bagus kemarin. Cukup klinis di lini pertahanan dari Tottenham. Arsenal mainnya dari kanan lagi, Saka lagi. Padahal kelihatan Trossard cukup nyaman di kiri. Terus juga bantuan dari Hincapié di kiri cukup bagus. Begitu Martinelli bagus juga. Begitu Eze masuk kiri juga bagus. Kiri ini titik terlemahnya.
dari Archie Gray. Kalau lu pakai 4 back, paling enggak ada yang bisa masuk ke midfield, bisa ngebantu. Yes. Buat gua di sini lagi-lagi Igor Tudor. Bukan soal line up-nya, tapi Iya, soal pelatihnya kan? pelatihnya. Pelatihnya. Exactly my point. Iya, makanya. Iya. Jadi Enggak, tapi kan tadi kan lu bilang banyak yang absen. Nggak banyak yang dengan banyak yang absen, kenapa Igor Tudor masih dengan skema yang dia percaya? Padahal dia harusnya adaptif dong. Ya Ini karena bukan itu dia. dia dipecat dari Juve. Iya. Ya udah gitu. Kita- Ya, berarti Kita salahnya emang adalah bisa. kembali Oke, tunggu dulu. manajemen dari Tottenham ya Oke, memilih tunggu. Igor Tudor ya. Kita tanya dulu si paling bijak. Iya. Nah, gimana? Ini biar seru. Ya benar, maksudnya dengan komposisi 4, lu kan tahu cara bermainnya Arsenal kan sebetulnya backnya cuma 2, ya cukup dengan Cuti dan juga Kan nggak main Van de Ven Romero. misalnya. Misalnya. Cuma 2, yang 2 ini kan cuman istilahnya ngikutin aja gaya bermainnya, tapi core-nya itu 2. Tapi begitu lo 3 kan pasti jadi limbung di lini pertahanannya. Mungkin Iya. itu poin yang coba disampaikan oleh Adi. Kenapa lo nggak tetap mencoba untuk bermain dengan komposisi 4? 4-3-1. Kestabilannya itu kan di mana mereka 2 ini dibantu sama 2 gelandang bertahannya. Benar. Iya, yang bisa. bertahan, yang ini yang menjadi wings. Tapi kan begitu lo back 3, ya lo hilang kestabilan di lini belakang, itu ya Iya. kesalahan. Nih, Igor Tudor. Jelas pada Tudor. Gua fans Arsenal, which is haters sama lu. Kenapa besok lu tengahnya Dragusin Van de Ven kalau Romero belum main ya? Kiri lu Archie Gray, kanan lu Jet Spence, tengah lu Bissouma sama Palinya. Pemain besar, siapapun di situ winger kiri, winger kanan, Solanke. Selesai. Solanke juga gak main dari awal. Nggak main dari awal. Iya. Bench. Masa mau 4-4 dari awal kan ya. Udah 4-4 yang main dari awal kalah juga lagi. Iya, betul. Buat gue Xavi Simons itu nggak layak main di Premier League. Tapi dia dapat 1 peluang loh. Ada satu chance. Udah ada itu satu doang. chance. Ya, tapi yang di Arsenal David Raya. Kenapa Tottenham kontrak dia ya? Igor Tudor. Enggak. Oh, Si Simons. Ya, Xavi Simons kan previously oke lah di Bundesliga. Oh, Kayak kurang vitamin gue liatnya. Tapi mungkin di sistem ini di Tottenham ini Nggak jalan dia. nggak Apa? bisa. Sebentar. Sistem apa? Hah? No system. Kalau menurut gue Just gak ada, vibes. gak ada, gak ada, Just vibes. gak ada identitas permainan. Nggak ada, Nggak ada. Dan ini Tottenham bisa degradasi loh. Sangat. Cuman beda 3 poin apa? Iya, 4 poin. 4 poin dari bottom 3. West Ham. Apalagi kalau kita lihat yang ada di bottom 3 itu semuanya sudah Ham punya Forest. Lagi pengalaman progress. lah untuk Iya. bisa fight di Betul. Dan lagi relegation progress. gitu. Dan Iya. Lagi progress. juga. Kalau Tottenham Hotspur semuanya pemain salon, nggak punya yang fighter-fighter Iya, untuk bisa betul, menghindari. Kalau nggak, kayaknya kalau mereka ke bawah terus ke bawah. Kayaknya mereka yang penting nggak degradasi aja. Kita fight di safety itu ya, di safety. UCL. Fight di UCL tuh maksudnya UCL. ngincar juara. juara Champions League masih bisa. Yuk, yuk. Ayo. Sejauh ini Ayo. sejauh ini yang sampai ke final Tottenham apa Arsenal? Arsenal, kan? Dalam berapa tahun terakhir? Oh, jadi bagusan Tottenham. Oke, enggak apa-apa. Tottenham Menurut Mas sekali, Aryo, Pak. menurut Mas Aryo, bagusan Tottenham daripada Arsenal. Oke. Maksud gua dengan Langsung klarifikasi. Enggak dong, dengan komposisi yang Iya. Udah, bagusan Tottenham. lu menjadi bahan ledekan, Iya. dia bisa sampai final Yang Liga ngeledek Tottenham, Champions. gua doang. Nggak ada yang ngeledek Tottenham selain Nggak, gua. tapi waktu dia sampai ke final Madridnya lagi jelek. Itu alasan gua. Ada aja. Enggak, Madridnya Maksudnya kalau lawan Ajax kan. pada saat itu Selalu kan. bisa ada kejutan aja. Iya. Bukan Enggak, gua berarti sih enggak. Siapa Nanti tahu kenapa sih? mereka Oke. berpikirnya, gue simpenin Enggak, aja lu dah tahu pemainnya. yang paling kasihan tuh Harry Kane. Berapa tahun dia di Tottenham tunggu. Iya lo, Tapi legend akhirnya lo. di Bayern dapat- Dapat Legend. juga kan. Kasihan kan. Gue sih seneng kalau Harry Kane dapat Piala Liga Champions nanti di Munchen musim ini. Gue sih happy. Sebetulnya kalau masih ada Sir Alex Ferguson, kemungkinan tuh Kane dibajak tuh. Ke Manchester Ke MU ya. karena Iya biasanya bener. Pintar dia. Bener. Rawi-rawi Ya. pemain. Oke, Tottenham Arsenal lo luar berbicara biasa. banyak di Liga Champions. Enggak, sekarang mana MU? Pembahasan MU mana? Bentar, gue mau tutup dulu Arsenal tadi. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Biar indah gitu kan. Oke. Arsenal setelah bertemu dengan Dr. Tottenham kembali menuju ke jalur kemenangan dan siapapun kalau ketemu Dr. Tottenham akan mendapatkan obat 3 poin yang tentunya menjadi kunci, apalagi Arsenal rajanya untuk merespons. Kalah dari Manchester United, unggul nyaman dengan Leeds United, dan kali ini setelah beberapa hasil yang kurang oke, Brentford, Wolves kemudian bisa menang lagi Kacau lawan itu. Tottenham Kacau. Hotspur. Hancur. Dan berikutnya adalah preview sedikit tentang Nah, ini. Manchester Aldi United dulu yang lah. akan bertemu dengan Everton malam nanti. Bogi tim Monday ya, Night bogi tim ya. Football, bogi tim yang mengalahkan mereka dengan 10 pemain saja Nah, di Old coba, Trafford. Aldi. Dan kalau kita sebelum berbicara, ini laga udah pasti imbang, bener nggak? Enggak. Aldi Oh enggak. Adi kamu haters. kagak pasti imbang. Adi kamu nih pengen kelihatan bukan fans MU. Loh, Enggak, dia udah fans pasti imbang MU. ini. Kelihatan. Kelihatan dia fans Kelihatan MU. kan? Kelihatan kan? Ayo ngaku. Ngaku kamu. Walaupun dia ngomongnya Fulham. Nah, MU dia MU. Buat gua nggak ada alasan bagi MU untuk nggak menang malam ini. Nah, gue beda. Gua malam ini akan menjadi malam yang luar Gua biasa apa, bagi kalah Michael Carrick. gitu? Kalau feeling gue gak tau kenapa nih feeling ya. Bisa Everton menang lagi ya? Bisa benar, bisa salah. Feeling gue Everton menang. Menang lagi ya? Bisa kan? Feeling aja, feeling. Jangan feeling dong, yakinnya. Enggak dong, gak bisa yakin. Kalau gue kan, yakin MU menang. kan gue cuman ini mainnya kan feeling aja. Jadi feeling gue nih
kemungkinan bisa ada kejutan nanti. Karena Karena Everton lagi in their best season. Yes. Sekarang ini setelah Top berapa 10, musim number terakhir 9. lagi. Dan gue ngelihat mereka main tuh, waduh, gak ada, bukan soal faktor luck lah. iya. Memang bagus ini Tapi David MU juga Moyes. lagi rangkaian oke loh. Dan iya, MU memang lagi oke, cuman problemnya Everton gak akan nyerang feeling gue. Dengan Moyes mereka gak mau main nyerang. Ya. Kalau mereka udah unggul 1-0, wah setengah mati nih MU pasti samain. Ngekreknya. Bukan 11 pemain, kalau perlu Moyes pun ikut main bertahan. Bertahannya gila loh ini Everton, lu lihat. Iya. Mereka walaupun di mid table, tapi kalau nggak salah jumlah kebobolan mereka paling sedikit di antara mid table ini. Iya. Bagus sekali. Dan David Moyes selalu kalau ketemu MU, Pak, Wah, punya naik dia. motivasi. Iya. Motivasinya dia luar biasa. Memang Carrick ini sekarang dengan MU lagi Confirm. dalam honeymoon period Period, lah. Iya kan? Kalau honeymoon kan ya kerasa enak lah apa aja. Tapi ini sekarang dia ketemu lawan yang lagi siap-siap hancurin nih dia punya rekornya yang 5 match ya. 5 match Nggak kalah. Tadinya kalau menang Bahkan berturut-turut, sembilan kalau menang match berturut-turut unbeaten. itu mau pangkas kan itu orang kan. Nggak jadi. Yang Agak jadi, yang, kan? yang pangkas Fan City yang pangkas. Walaupun gak ada yang peduli kan dari play MU. Ya kan gak ada yang peduli kan. Karena peduli. Karena Iya. dia cari engagement doang. Nah betul. Kalau gua gak ada lah untuk berewok, gua tetap berewok aja. Tapi berapa lo mirip Igor Tudor? apa? Nah ini. Oh benar, gue agak siapa? Tapi beda dong. Beda dong, jangan woy. samain dong di lu. Oke. Igor Tudor. Benzema. Ah, Benzema boleh, bener. Karim. Beneran nih. Oke. Bener. Jadi kalau menurut gua ini bisa ada kejutan. Win Everton ya. Kemungkinan. Gua kan ngomongnya kan feeling. Iya. Jadi ini menarik untuk ditunggu. Apakah Carrick akan melakukan perubahan gak nih di line up nih? Enggak Menurut lu kayaknya. nggak ada alasan Atau buat mungkin- ngerubah? Atau mungkin dia akan pakai yang sama. Kalau dia pakai yang sama, Kebaca feeling gue bisa sudah. kalah. Kebaca pasti. Iya, iya. Moyes ini pintar sekali, Pak. Oh, Ya, bener. Masterclass David Moyes. Iya, dia ini pintar. Arsenal menang susah payah Iya, itu dia iya, Everton. iya. Gue kira akan imbang atau kalah loh itu. Arsenal susah payah itu mereka menang. Dan Everton tuh kalau main di kandang mereka, aduh itu udah beda banget tuh. Goodison Iya. Park ya. Hill Dickinson Ya, Park. ya, yang baru ya? Iya, betul. Ini udah beda banget. Jadi ini bisa ada kejutan nih. Nah, gimana Oke. dari bos Iya. kita? Iya, satu. Om Haryo, Om. Nggak menang juga MU menurut gua. Hah? Nggak menang juga Nggak ya? menang MU. Tapi lo sama Nggak gue apa, kan feeling imbang atau kalah? Antara imbang atau kalah. Tapi mereka kayaknya nggak menang. Iya, feeling gua kalah ini. Masih meragukan. Bukan, gue meragukannya karena gini bro. Everton ini lagi semangat-semangatnya dan mereka sebetulnya kalau mereka push punya chance juga. Iya, apalagi, bukan UCL, bukan betul. UCL, Iya, bagi Europa. Brentford kalah kan. Jadi Nah, ini ada chance buat mereka. dia untuk ada bisa chance. mengganggu. Villa pun seri. Iya. Jadi Tapi ada Villa momentum buat MU untuk kalau ini menang, ini 3 Ketiga. poin bedanya. 4-1 3-8. Untuk overcome si Aston Villa, MU juga punya alasan untuk menang malam ini. Ya, gitu. dua-dua punya alasan. Nah, makanya jadi buat gua bukan sekedar Everton ngincer peringkat di atasnya, MU pun demikian. Bayangkan MU bisa finish di atas Aston Villa, di atas Emery yang lu bilang yang puji itu. Ini akan sangat luar biasa jadi buat gua. Jadi buat gua malam ini must watch. oh Mas Watch ya sambil sahur. United 13 hari nggak main ya berarti kan mereka. Iya. Baru main lagi. Tapi ini Ya justru karena 13 hari Nah, gak itu main dia. bahaya. Oh iya, Nah, bukan asal Iya, ya, ini betul, betul, betul. momentumnya Ini bisa beda. hilang. 13 hari nggak main tapi nggak pakai ke Dubai ya kan? Nggak pakai. Kayak Chelsea. Chelsea. Iya, nggak pakai. Chelsea. Nggak pakai. Oke, kita nonton nanti laga menarik Bro, antara Adi apa draw ya? Apa? Draw gua. Draw. Oke, draw atau kalah? Masa pakai Kalau gua atau kalah. atau nggak jangan mau Bung. Satu Bung. Oke apa? Satu dong. Draw. Draw. Sama kayak gua. MU. Gua feeling kalah, MU kalah, Everton Yeah. menang. Lo? Oh, United. MU menang. Waduh, 1 lawan 3 loh. Iya. Ngeri. Biarin ya. Rabu atau Senin depan Kita akan bahas. Jangan naikin klip gue ya. Ramein. Ini pasti klip gue yang pertama Rame Adrian pasti. akan masukin. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir di sini. Thank you Aldi, Thank you, Adi. Binder, thank you Thank you. Sabto. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dan terima kasih JM Team yang sudah nonton dari awal hingga akhir dan tentunya jangan lupa nanti Manchester United Everton laga seru dari Hill Dickinson wajib ditonton dengan prediksi dari kita yang ada di studio dan yang udah nyawer dan juga tonton apresiasi tertinggi dari kita untuk kalian. Terima kasih juga untuk GeForce dan saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia dan sampai ketemu di hari Rabu.